Sibuk sendiri bunda ini. Iya, ini nggak banyak Pak, 25 juta nggak itu. Iya, untuk benerin rumah. Kemarin kan bunda udah kirim 20 juta. Jadi bunda tuh cuman renovasinya yang beberapa doang. Kan itu kamarnya cuma satu. Jadi mau buat kamar lagi dua. Sama kamar mandi. Ya, rumah itu paling penting kamar mandi. Jadi kamar mandi itu harus dua. Jadi kalau misalnya kamar mandi satu, ada orang mandi, kita tebelit kencing, kita ada kamar mandi satu. Jadi kamar mandi harus dua. Udah selayaknya kamar, kalau kita rumah itu harus punya, kalau rumahnya besar banyak yang di situ harus kamar mandinya dua. Jadi kalau orang kencing itu nggak mesti nunggu yang mandi atau cepat-cepat suruh mandi biar bisa mau kencing mau berak, jadi tersendiri. Jadi nanti rumah bunda di Medan itu mau dibuatin kamar kamar mandinya dua, satu di kamar bunda, satu di ruangan di dapur. Yang di dapur udah ada satu buat mandi, buat buang yang nah nanti ini bunda mau buat lagi satu tapi di kamarnya bunda. Jadi kamar bunda tuh kamar utama ya. Rumah bunda di Medan itu yang kamarnya itu buat kamar bunda tuh harus ada kamar mandi satu. Jadi kalau bunda mau kencing mau apa nggak nyampur. Atau ikan cupang bunda, tapi kan serem bun. Apa serem? Rumah bunda yang di Medan pakai pakai ketera bun, kucingnya nggak usah di kamar mandi. Kayak mana maksudnya? Ini masih ngomongin kucing. Dilarang mengemis online di sini. Siapa mengemis online? Minta bantuan gitu. Aku nggak mungkin ya ngasih uang ke sembarangan ya, nggak mau aku ya. Harus jelas ya. Kalaupun misalnya mau kasih duit harus jelas orangnya mana, larinya kemana, untuk apa. Ingat, jangan minta-minta duit hanya untuk hidup, untuk memperkaya diri. Itu sama aja kalian meminta bara api neraka ya, sama aja meminta bangku untuk di neraka ya. Jangan minta-minta uang hanya untuk kesenangan duniawi. Jangan hanya minta-minta duit hanya untuk kekayaan. Ingat, kalian itu membuat kaplin di neraka. Kalian menggeser bangku kalian itu ke neraka. Cari hadisnya ya. Tidak boleh minta-minta uang hanya untuk memperkaya diri, nggak boleh ya. Hanya untuk kehidupan, nggak boleh. Nggak boleh. Sesungguhnya kalian meminta bara api neraka. Ingat itu, cari hadisnya. Hadisnya ada itu. Ya, hadisnya ada itu. Tidak boleh minta-minta uang sama manusia hanya untuk memperkaya diri, hanya untuk hanya untuk mengumpulkan harta, nggak boleh. Kecuali kalian benar-benar susah, membutuhkan, itu boleh. Dan aku nggak mau sembarangan, nggak mau. Walaupun aku punya duit, nggak mau aku sembarangan. Sama aja aku ngasih orang ke dalam masuk neraka. Nggak mau aku. Jadi jangan coba-coba. Kecuali kalau aku lihat kalian susah, sengsara, matanya buta, kakinya patah, atau lumpuh, boleh. Nggak perlu kalian minta, aku kasih. Tapi kalau cuma minta-minta online, bunda, aku belum makan, nggak penting. Mau mati sekalipun nggak akan aku kasih. Ngapain aku ngasih untuk kerak neraka? Ngapain? Kecuali kalau benar-benar susah, benar-benar menderita, dan langsung kulihat depan mataku. Bukan foto-foto, enggak. Kita juga harus pintar dalam memberi, kita harus pintar dalam memberi sedekah. Harus pakai otak, enggak sembarangan. Kalau benar-benar nyata, berapapun uang, aku ikhlas. Tapi kalau benar-benar susah, benar-benar memang miskin, benar-benar memang anak yatim, benar-benar uang itu dimanfaatkan buat jalan yang benar, bukan online yang nggak jelas, hanya mencari minta duit, hanya minta untuk kekayaan. Hari gini nggak mungkin nggak bisa makan, ya nggak mungkin. Kau minta duit beberapa kali di online. Kalau hanya untuk makan aja masa nggak mungkin. Itu bukan untuk makan, untuk ngumpulin harta. Sama aja kau mengumpulkan bara api neraka di badanmu. Ingat, ya. Mau carikan hadisnya? Mau? Jangan macam-macam. Oke, Ivan sayang anak bunda. Makasih ya sayang Ivan anak bunda. 25 juta aja sayang ya. Makasih sayang. Ya. Mau aku carikan hadisnya. Makanya belajar agama. Ya. Aku periksa dulu hadisnya. Bener nggak? Sama nggak kalimatnya?
Kita cari hadisnya. Seorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan berhadapan dengan Allah dalam keadaan tidak sekarat daging sama sekali. Hadis Bukhari, betul. Kita cari, kita baca hadisnya. Hadis Bukhari ini. Nih, lihat ya. Tunggu. Ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 1758 ya. Yahya bin Adam dan Yahya bin Abi Bakar menurunkan kepada kami, mereka berdua mengatakan Israel menunturkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Husma bin Janah rahiyallahu ya radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak parkir miskin, ya, tidak parkir, maka seakan-akan ia meminta bara api. Ya, ini hadisnya nggak doif, ini syahid hadisnya, syahid, karena hadisnya sering kudengar. Dikeluarkan juga dari Ibnu Kuzumah dalam syahidnya, dalam syahidnya nih, ya, panjang hadisnya di sini, banyak hadisnya, ya. Itu yang paling yang Bunda paling dengar, ya. Paling sering Bunda dengar itu. Ya, Rasulullah bersabda, ya. Bersabda, barang siapa yang meminta-minta padahal dia bukan untuk makan. Dia bukan fakir miskin, ya. Ya, tapi untuk kekayaan. Intinya di situ, ya. Maka seakan-akan dia meminta bara api neraka. Ya, ini pelajaran. Ini hadisnya udah berapa lama Bunda? Hei. Udah 18 tahun yang lalu Bunda baca. Masih ada di otakku. Makanya aku paling gak suka meminta-minta. Karena aku ingat hadis ini. Hadis ini pedoman hidup aku. Ya. Jadi aku gak pernah meminta-minta. Ya. Makanya gak mau aku minta-minta. Kenapa ketika aku viral, aku gak minta disawer. Aku gak minta disawer. Gak mau aku minta-minta. Aku mau kerja. Kasih aku tantangan. Jadi kalau ada yang bilang Bunda disawer, enggak, itu bukan disawer. Disawer itu misalnya aku joget-joget, aku minta-minta duit, itu disawer. Tapi itu sama aja, itu nggak meminta, itu namanya menghibur. Ngerti? Itu nggak masalah. Karena dia melakukan aktivitas. Dan Bunda nggak minta, Bunda ditantang. Ya kan ditantang kan Bunda? Kalau view-nya naik, aku kasih kau duit. Aku nggak minta. Ya kan? Nah, endorse, aku kerja. Cari makan. Yang bilang Bunda terima endosan ya nggak masalah. Cari makan, cari nafkah, cari jalan yang benar. Nggak teriak-teriak bikin sensasi, dia dapat duit. Yang kerjaan haram pun dilakukan. Demi duit. Ya, bikin konten. Bikin konten. Hal-hal yang dilarang dilakukan. Dia dapat duit. Jatuhnya apa Bunda? Haram duitnya. Yang bodoh yang nerima. Yang bodoh yang menaikkan namanya PAO. Aku nggak mau. Ya. Sudah Bun, nggak usah bahas. Bikin happy aja. Iya Bunda. Mandilah Bunda. Mau kemana aku mandi? Isya dulu ya Bun. Informasi timur dan... Oh ya. Respon juga sayangku. Bunda dikasih challenge. Sah dapat duitnya. Iya. Bunda dikasih challenge. Dan diminta kembali. Nggak jadi daging. Jadi petaka buat dia. Ya kan? Dia minta duit kembali. Bunda kembalikan duitnya. Padahal itu udah hakku ya. Udah hakku. Diminta kembali. Nggak tahu siapa yang berperan. Tapi kedua-duanya ya tidak akan berkah hidupnya. Percayalah. Nggak akan berkah. Nggak akan baik hidupnya. Hidup mereka itu akan hancur. Dengan cara apa Bunda? Ya bermacam-macam. Hancur rumah tangganya. Cekcok keluarganya. Sepi jobnya. Allah tuh memberikan hukuman dengan cara-cara dia. Hancur rumah tangganya. Bukan berpau rezeki doang, bukan. Rumah tangganya ribut, hancur, dipermalukan. Orang yang nggak punya otak aja nggak malu. Ibarat kata aku ribut dengan keluarga aku, pasti aku malu. Apalagi ini dipertontonkan. Wih, udah nggak sehat akalnya.
Nggak sehat akalnya udah. Kayak gini lah misalnya bunda ribut sama keluarga bunda. Terus bunda pertontonkan di masyarakat. Ih, malu kali rasanya. Bunda ribut lah sama anak bunda gitu. Ih, malu aku. Segila-gilanya aku joget-joget di Instagram. Aku nggak mau menampakkan kecekcokan aku sama keluarga di publik. Nggak mau aku. Itu aib yang paling dijaga. Biarlah aku gila-gilaan, joget-jogetan di Instagram. Kalau masih hal itu masih wajar. Karena aku cari makannya pun di Indonesia begitu kan. Joget-joget, bikin konser, show. Nggak ada bedanya sama di Instagram. Tapi kalau udah mempertontonkan kecekcokan kita sama keluarga, itu udah aib yang bener-bener harus dijaga. Jangan sampai orang tahu. Jangan sampai tahu. Pesan ini bukan hanya untuk kalian. Pesan juga buat keluarga-keluarga bunda. Ya, kalau kita ribut sama keluarga, cekcok sama keluarga, jangan dipertontonkan. Itu aib keluarga yang harus dijaga. Ya. Tapi kalau Allah membuka aib itu, berarti udah luar biasa itu. Udah luar biasa. Apalagi kita yang membukanya sendiri. Aduh. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu sudah menyembunyikan rahasia. Allah sudah menutup aib kita, tapi kita membukanya. Itu lebih Allah nggak suka. Allah paling nggak suka ketika hambanya membuka aibnya. Itu paling dibenci. Allah sudah mengunci baik-baik. Allah sudah mengunci bagus-bagus. Allah sudah menutupnya bagus-bagus. Kita sendiri yang membukanya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kurangnya orang beragama. Kurangnya orang belajar. Bohong kalau orang belajar agama. Nggak ada. Itu bukan belajar agama. Bohong. Kalau orang belajar agama, bisa dibilang kayak bunda. Ngerti? Kalau joget-joget mah biasa. Biasa joget-joget. Artis juga joget-joget di TV. Ditonton oleh publik. Bunda juga begitu. Tapi kalau untuk rahasia-rahasia keluarga, kecekcokan rumah tangga, itu disimpan. Cekcok sama orang tua, cekcok sama anak, itu disembunyikan harusnya. Nggak boleh dipertontonkan. Jadi perdebatan yang bikin rame, ya, bikin pansos, biar naik view-nya. Aduh, miskin otaknya, miskin. Ada kan banyak sekarang orang cari-cari berantem bikin rame. Nggak mau aku nggak mau rame ya. Mendingan nggak usah tonton live aku ribut-ribut, ya. Aku nggak pernah live aku ribut-ribut ya. Mending aku naik telanjang sekalian. Disuruh ganti topik malah diulang-ulang. Ngapain ganti topik? Orang memang lagi ngomong kayak gitu kan biasa. Nggak nggak usah ngomong. Loh, kenapa nggak usah ngomong? Ini kan pelajaran. Emangnya kenapa? Ini kan obrolan biasa. Yang tersinggung, pergi mampus ke sana. Emang aku nyentil dia? Hah? Kalaupun aku nyentil dia pernah nyentil aku juga kan? Aku nggak mau pansos sama orang ya. Ini kan obrolan biasa. Emangnya berapa juta manusia di dunia ini yang dipertontonkan keributannya sama keluarganya? Emang cuma dia doang? Jangan merasa tersinggung. Bodoh. Terus aku nggak boleh ngomong. Enak kali. Sekarang yang menanggapinya yang pau. Biarin aja. Aku ngomong kayak gini. Aku bebas mau ngomong. Ya tersinggung lah sana. Pergi mampus ke sana. Ya, makan tai aja bila perlu sekalian. Ketika aibku dibongkar-bongkar, aku diam. Giliran aku bicara tentang begini tersinggung. Matilah kau sana. Damai uang kembali. Coba dikembalikan lagi masa-masa aku di Jakarta waktu itu diserang, diiniin. Sekarang enak-enak aja dia mau tenang-tenang. Waktu ngejelek-jelekkan aku, usus aku pun dimakan sama dia. Manusia apa itu? Terus kalau aku ngomong tentang itu sekali-sekali nggak boleh. Itulah balasan Tuhan tadi. Berantakan rumah tangga dia. Hanya orang sehat yang malu. Kalau orang nggak punya akal mana malu. Dianggapnya biasa saja seperti itu. Kalau aku malu. Itu namanya gaib keluarga kita dibongkar oleh Allah. Si bunda
merepak lagi. Masa bunda, orang itu ntar mati dipatok. Emang, itulah. Gak berkah rezekinya. Alah, ini pun juga ngapain anjing ini ngegonggong kuda. Disepak airnya kau kan? Pingsan kau. Lagi ngapain ngegangguin kuda? Udah tahu kuda kakinya gak kaki baja. Ditendangnya anjing itu. Kekapar dia jadinya kan. Itulah. Yang punya anjing pun bodoh. Udah tahu ada kuda. Dibiarkannya anjing itu menggonggong di kaki kuda. Buat ditangkap kayak anjing itu dipinggirkan. Akhirnya disepak sama kuda. Udahlah kaki kuda kaki baja, tulang semua.